Dia datang ke London dengan mimpi yang besar, belajar bahasa Inggris, merasakan hidup di kota besar, menjadi pribadi yang mandiri. Namun, 3 bulan kemudian, dia tidak boleh keluar rumah sendirian. Ponselnya disita, paspornya ditahan, tiket pulang gak ada, terakhir entah kemana. Dia terperangkap di sana. Dan di ruang bawah tanah rumah mewah di Wimbledon, 2 orang dewasa merekam interogasi selama berjam-jam. Memukulnya, menyiksanya, menuduhnya sebagai mata-mata, pedofil, dan bagian dari sebuah konspirasi. Sophie Leonard baru berusia 21 tahun. Dia tidak bersalah sama sekali, tapi dia tidak pernah pulang. Inilah kisahnya, mari kita mulai dari awal. Sophie Leonard lahir dan besar di Troyes, kota kecil di timur laut Prancis. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai gadis yang ceria, bersemangat dan baik hati. Pada saat itu dia baru berusia 21 tahun ketika memutuskan untuk pindah ke London. Bukan untuk uang, tapi untuk mendapatkan pengalaman, belajar bahasa Inggris, dan merasakan hidup di ibu kota. Seperti ribuan gadis muda Eropa lainnya, Sophie mengambil pekerjaan sebagai au pair atau pengasuh. Jadi, pada Januari 2016, Sophie tiba di London. Dia akan tinggal di rumah mewah di Wimbledon Park Road, kawasan elit selatan London. Majikannya Sabrina Coider, 35 tahun. Dia adalah desainer fashion asal Prancis, dan pasangannya Oisem Medouni, 40 tahun, mantan bankir asal Aljazair. Dari luar, keluarga ini sangat sempurna. Rumah mahal, 2 anak kecil yang lucu, dan majikan yang tampaknya baik-baik saja. Tapi Sophie tidak tahu sama sekali. Di balik pintu rumah itu ada kegelapan yang tidak pernah terbayang. Nah, untuk memahami apa yang terjadi pada Sophie, kita harus memahami siapa Sabrina Coider. Sebelum jadi desainer fashion terkenal, Sabrina punya masa lalu yang sangat rumit. Dia pernah menjalin hubungan dengan Mark Wharton. Nah, Mark Wharton ini siapa dia? Dia adalah pendiri Boyzone, grup pop Irlandia di era 90-an. Namun hubungannya itu akhirnya kandas, tapi Sabrina tidak bisa move on dari dia. Bertahun-tahun kemudian, obsesinya berubah menjadi sebuah delusi. Dia yakin bahwa si Mark Wharton ini masih mengawasinya, merencanakan sesuatu, dan ingin menghancurkannya. Dan disinilah Sophie masuk ke dalam panggung neraka. Pada awalnya semuanya nampak normal-normal saja. Sophie mengurus kedua anak kecil dan membersihkan rumah, memasak. Tapi seiring waktu, Sabrina mulai menunjukkan wajah aslinya. Sophie dilarang keluar rumah tanpa izin dia. Bahkan ponselnya itu disita sama dia. Tidak boleh menghubungi keluarga di Prancis, dan juga paspor Prancisnya itu ditahan sama dia, disembunyikan oleh si Sabrina. Suatu saat Sophie ini membeli tiket pulang ke Prancis karena dia sudah merasa tidak kuat di sana. Tapi tiket itu juga hilang. Dia terperangkap di sana. Sophie mulai menulis surat kepada keluarganya. Tetapi di sini surat itu pun tidak pernah sampai. Sabrina dan Medouni menyadap komunikasinya. Mereka ingin Sophie percaya tidak ada yang bisa menolongnya. Dan saat itulah interogasi pun dimulai. Sabrina Coider yakin dengan satu hal, bahwa si Mark Wharton, mantan kekasihnya ini, sedang merencanakan konspirasi untuk menghancurkannya. Tidak ada bukti, tidak ada pesan ancaman, dan tidak ada rekaman. Tapi apa yang ada di isi kepalanya, semuanya itu nyata. Dan disinilah Sophie mulai masuk.
Sabrina meyakini bahwa si Sophie adalah mata-mata Mark Walton. Dia dikirim ke rumahnya untuk mengawasinya, untuk menyabot, untuk memperkosa Medoni. Ya, kamu tidak salah dengar. Sabrina ini yakin dengan sangat bahwa Sophie ini bersekongkol dengan Mark Walton untuk menyiksa dan memperkosa pasangannya sendiri. Ini pun sudah mulai tidak masuk akal. Mark Walton yang kemudian bersaksi di pengadilan bahkan tidak pernah bertemu dengan Sophie. Tapi Sabrina di sini tidak peduli. Dia punya kamera, dia punya kabel listrik, dia punya waktu di sana. Dan dia punya pasangan yang ikut-ikutan. Selama berjam-jam mereka merekam interogasi tersebut. Pada akhirnya inilah yang terjadi. Sophie dipukul, ditampar, dicambuk dengan kabel listrik. Dia dituduh sebagai mata-mata pedofil kolaborator Nazi. Bahkan Sabrina berteriak-teriak, "Kamu lebih buruk dari membunuh." Sophie pun akhirnya menjawab di sana dengan gemetaran, "Aku tidak melakukan apa-apa." Tapi keduanya tidak ada yang mendengarnya. Pukulan demi pukulan, tubuh Sophie sampai hancur. Tulang dadanya sampai retak. 4 tulang iganya patah, rahangnya juga retak. Dia juga tidak diberi makan di sana. Di dalam rekaman tersebut, Sophie terlihat semakin kurus, matanya cekung, wajahnya sangat pucat. Sophie dipaksa mengaku bukan karena dia bersalah, tapi karena dia sudah tidak punya energi untuk melawannya. Dia ingin semuanya berhenti, dan Sabrina tidak akan berhenti sampai Sophie ini mengaku. Coba bayangkan, orang yang tidak melakukan apa-apa, dia harus mengakui kesalahan agar cepat selesai dari penyiksaan yang dihadapinya. Puncaknya, malam itu Sabrina dan Medoni membawa Sophie ke kamar mandi. Kepalanya dicelupkan ke air berulang kali. Sophie tersedak, terbatuk, memohon ampun untuk tidak dilakukan lagi. Tapi permohonan itu tidak berarti apa-apa. Apa yang terjadi selanjutnya tidak sepenuhnya jelas. Karena setelah Sophie meninggal, kedua pelaku saling menyalahkan. Medoni bilang bahwa Sabrina yang melakukan sendirian. Dia dalam kondisi tertidur. Sabrina bilang bahwa si Sam inilah yang membunuh si Sophie. Dia berdalih bahwa dia hanya memergokinya. Tapi polisi dan juri tidak percaya siapapun di sini. Karena bukti menunjukkan mereka berdua terlibat. Yang pasti, Sophie meninggal di kamar mandi itu tenggelam, lelah, dan hancur. Setelah Sophie meninggal, Sabrina dan Medoni tidak menelepon polisi. Mereka tidak memanggil ambulan. Mereka memikirkan bagaimana caranya menghilangkan bukti yang ada. Dan mereka memilih panggangan barbeque sebagai dalih untuk menyamarkan. Di halaman belakang rumah Wimbledon itu, mereka membakar tubuh Sophie. Di sini tetangga mulai mencium bau yang aneh, bau yang tidak normal, bau anyir seperti bau asap yang tidak biasanya. Akhirnya karena merasa terganggu, mereka menelepon pemadam kebakaran. Ketika si petugas tiba, Medoni berkata dengan tenang bahwa dia sedang membakar daging domba yang dia beli dari pasar. Tetapi di sini petugas melihat sesuatu. Di antara abu dan arang terlihat hidung dan jari di sana. Itu bukan domba. Tak lama setelah itu polisi datang. Nah, si Sabrina dan Medoni akhirnya ditangkap. Sophie Lyonet akhirnya ditemukan. Tetapi semuanya telah terlambat.
Di dalam persidangan, kebenaran perlahan mulai terungkap. Seperti yang tadi udah kita sampaikan bahwa Mark Walton ini, mantan kekasih Sabrina, datang ke London untuk bersaksi. Dia berkata di depan hakim bahwa aku tidak pernah bertemu dengan Sophie Lyonet. Aku tidak tahu dia ada. Tapi Sabrina di sini tidak percaya. Sampai akhirnya dia yakin konspirasi ini merupakan suatu hal yang nyata. Di sini pengacara Sabrina mencoba untuk membelanya. Dia sampaikan bahwa kliennya memiliki gangguan delusional. Dia tidak sadar dengan perbuatannya. Namun di sini hakim tetap tidak terima. Hakim Nicholas Hilliard berkata, gangguan mental bukan alasan untuk menyiksa dan membunuh seseorang. Dalam persidangan tersebut, Maidoni juga mencoba untuk membela diri. Aku hanya mengikuti perintah Sabrina. Aku takut padanya. Di sini juri pun tidak percaya karena Maidoni tidak pernah menghentikan kekerasan yang Sabrina lakukan. Dia ikut merekam, dia ikut memukul, bahkan dia yang membakarnya. Mereka berdua bersalah. Pada tanggal 26 Juni 2018, hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman. Sabrina Koider dan Oise Maidoni dihukum penjara seumur hidup. Minimum 30 tahun, tidak bebas sampai sebelum 2040. Sophie Lyonet tidak pernah melihat umur 22 tahun, tapi setidaknya keadilan telah ditegakkan. Setelah vonis dibacakan, keluarga Sophie angkat bicara di sini. Bibi Sophie menggambarkan dia sebagai sebuah mutiara. Baik hati, lembut, dia mencintai semua orang. Ayah Sophie, Patrick, berkata bahwa mereka tidak hanya membunuh si Sophie, mereka juga membunuh hidupnya, tidurnya, dan kebahagiaannya. Akhirnya Sophie dimakamkan di Katedral Sens, Prancis pada Juni 2018. Ribuan orang hadir dan memberi penghormatan yang terakhir. Di London, kasus ini sempat mengguncang komunitas au pair di sana. Puluhan gadis muda Prancis mengaku mengalami perlakuan yang serupa, meski tidak separah Sophie. Akhirnya pemerintah Prancis memberikan pendampingan hukum bagi au pair yang bermasalah di luar negeri. Tapi untuk Sophie, ini sudah terlambat. Kisah Sophie Lyonet adalah kisah tentang mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Seorang gadis muda datang ke London dengan harapan yang cukup besar dan pergi di dalam panggangan barbeque. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi di rumah Wimbledon? Bagaimana tetangga tidak curiga? Bagaimana Sophie tidak bisa keluar di sana? Karena kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadi di gubuk yang kumuh. Terkadang terjadi di balik pintu besi rumah dengan harga jutaan pound di sana. Terkadang pelakunya bukan preman jalanan, tetapi desainer fashion dan mantan bengkel. Dalam catatan pribadinya sebelum meninggal, Sophie menulis, "Kenapa aku? Aku butuh bantuan untuk menghentikan mereka." Di sana tidak ada yang mendengar. Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di kamar mandi malam itu. Sabrina dan Maidoni tidak akan pernah keluar sebelum 2048. Dan di sini Sophie tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaan untuk kamu di kolom komentar, menurutmu apakah hukuman 30 tahun cukup untuk mereka? Atau seharusnya seumur hidup tanpa remisi di sana? Tulis pendapatmu, like jika kamu ingin kasus-kasus seperti ini terus terungkap, subscribe karena di balik rumah-rumah mewah kadang ada ruangan bawah tanah yang tidak pernah kamu lihat. Oke, aku pamit dan selamat malam. Jaga dirimu karena tidak semua mimpi akan menjadi indah.